Saya akan mencoba ke sana. Inilah lokasi yang dikatakan katanya ada yang mengatakan ini ada istana di sana, ya. Padahal itu bahasanya nggak tahu. Yang penting kita ikuti saja arus ceritanya. Ada istana di area situ. Itu istana nyata apa gaib, Kang? Nggak tahu ah. Tenang aja, yuk. Yuk. Ya kalau begitu kami mohon pamit, Mbah. Kula pangapunten, nggih. Insyaallah nanti saya kesini lagi. Nggih. Assalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu. Pulang. Kita belum boleh masuk. Mbah. Hah? Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Ini ya, pokoknya. Itu lokasinya mana? Yang itu tuh katanya tuh. Oh, ya udah nggak apa-apa ya. Kita sapa-sapa dulu teman-teman kita. Oh iya, ini udah nunggu dari tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang dan malam sahabat semuanya. Om Swastiastu, nama budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Seperti biasa, kita untuk mengalami dan menjalani perjalanan Dikir Jalan bersama saya Kang Tarto dan juga Jon TV Purwokerto siap menghibur kalian semua. Dikir Jalan selalu. Untuk menghibur dan berzikir jalan serta bertadabbur alam. Guna apa? Untuk guna berpikir dan menafsirkan dari apa-apa yang kita alami di setiap tempat, di setiap helaan napas, dan di setiap detakan jantung. Dan pada cerita, pada kurikulum kali ini, kita mendatangi sebuah sungai yang luar biasa, yang penuh dengan makna teka-tekinya, mana perumpamaannya. Kira-kira kita akan mendapatkan apa di sana? Langsung aja ke sana yuk. Oke, yuk. Alhamdulillah, seperti biasa, sahabat semuanya, kita aktifkan dulu indera penglihatan kita, indera pendengaran kita, indera perasaan kita, dan seluruh indera yang ada dalam diri kita, supaya kita bisa betul-betul menunggal, menyatu dengan alam ini, sehingga paham apa yang disampaikan oleh semesta ini dengan bahasa teka-tekinya, bahasa perumpamaannya. Ya, ayo lanjut kemana nih? Ke lokasi sungai. Nah, dan pada kesempatan kali ini sengaja saya menyeker ya. Bahasa Jawanya itu nyeker, nggak pakai alas kaki ya. Tujuannya apa? Ini saya itu mengikuti jejak-jejak para pendahulu kita, ilmu leluhur kita ya, yang mana orang-orang zaman dahulu umurnya panjang-panjang ya. Rahasianya apa? Ternyata rahasianya mereka itu sering nyeker ya. Artinya ini untuk penyatuan kepada alam, menyatu. Jadi selalu menunggal, ada ground ya. Jadi ini rahasia kecil tapi disepelekan. Yuk, ada kalanya juga kita nyeker untuk menyatu dengan alam. Itu ya. Nanti kalau kurang ground apa? Kurang ground itu nanti sakit-sakitan. Kayak kurang setrum ya. Ya kurang setrum seperti itu. Nah, yuk. Kayak kameramen ya. Ya iya tuh. Ya. Ya iya. Nah, ini lokasinya ini di sungai ya. Kenapa di sungai, Kang? Tentu ada rahasia kecil yang tidak semua orang tahu di balik
aliran sungai ini. Ya katanya di sini tuh ada berbagai versi yang mengatakan ada istana di dalam sungai, ada juga orang yang sering hilang di sini, ada juga cerita-cerita fiktif yang belum terpecahkan. Mari kita sambil berzikir jalan, sambil menggali apakah kita akan mengalami apa di sini. Yuk. Assalamualaikum. Kula nuwun punten kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami bertiga mohon izin untuk memasuki area ini dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Lentur dulu teman-teman, lentur dulu. Ayo, jadi awali kita untuk mudah tersenyum. Senyum dulu, lepas. Biar izinkan kita bahagia. Nah itu ya, izinkan bahagia supaya nanti kedepannya betul-betul selalu dan selalu bahagia. Ya, yuk. Wah, diawali kita untuk berzikir jalan. Manunggal dengan alam. Jadi dalam bahasa ini kita manunggal, ini terhubung dengan alam, terhubung selalu supaya paham ada bisikan-bisikan kecil, bisikan-bisikan lembut yang ternyata sering kita abaikan yang tujuannya sebenarnya baik, ya. Seperti apa? Sistem kerja semesta, ya. Sistem kerja semesta natural alami seperti air ini nih. Air yang mengalir secara natural. Tanpa ada yang menyeting, ya, tapi natural. Nah, kita pun sama, kita ikuti aliran ini. Aliran air ini supaya tadi paham, ada apa di balik ini? Ternyata air mengalir dari dataran tinggi ke dataran yang lebih rendah, ya. Ini sebagai penggambaran ilmu, ya, pengetahuan. Kalau kita pengen pinter, ya, kita harus banyak rendahkan ego. Rendahkan dulu supaya dialiri ilmu. Jangan sombong, itu maksudnya ya. Tetapi kalau sombong, tidak akan pernah bisa masuk. Karena apa? Sifat air, sifat ilmu, tidak akan pernah mengalir ke dataran yang lebih tinggi. Nah, paham gak nih? Yuk, kita berjalan. Ah, nih, airnya jernih, sejuk, dan lokasi sungai bebatuan ini tidak selalu ada di setiap daerah di Indonesia, apalagi di luar negeri. Ini mungkin hanya beberapa daerah, tapi enak sekali nih, asli nih. Saya akan mencelup, wow, seger sekali, ya. Ini namanya manunggal, ya. Nih, airnya adem. Kita mengenal dulu, mengenal air. Ini kalau belum kenal mana bisa kita basah. Nah, basahkan dulu. Begitu juga dengan rezeki, ya. Kalau kita belum kenal rezeki, ya jangan harap dapat rezeki. Makanya kenali dulu rezeki. Kenali dulu rezekinya apa, ya. Paham gak nih bahasa ini? Aduh, tenang aja, ini licin nih. Licinnya juga jeruk. Saya akan mencoba ke sana. Inilah lokasi dikatakan katanya ada yang mengatakan ini ada istana di sana, ya. Apalah itu bahasanya nggak tahu. Yang penting kita ikuti saja. Arus ceritanya ada istana di area situ. Itu istana nyata apa gaib, Kang? Nggak tahu ah. Tenang aja, yuk. Yuk. Agak dalam nih. Tapi asik. Bisa ke sini enggak? Aduh, kameranya jatuh nih. Masanya licin. Iya. Wow. Awas kecepet batu. Iya. Ya iya. Nah, inilah sebuah perjalanan, ya. Apapun resikonya, ya kita jalani. Kalau kita nggak mau mencelup, mana kita tahu ada di sini ada ikan, di sini ada kodok, di sini ada ular. Ini mencelup dulu, ini sebuah bahasa perumpamaan. Kalau pengen dapat rezeki, minimal mencelup usaha, ya. Minimal mencelup gitu, jangan malas-malasan diamben baik. Ya, ya mencelup dong.
Ya, alhamdulillah. Ya iya. Oi, awas nih licin, licin. Ya, hati-hati. Ya, sambil menikmati panorama alam di sini. Ya, oke ya. Sambil menikmati kekinian ini dan merasakan sebuah sensasi rasa yang luar biasa dari semua kenaturalan alam ini yang dengan penuh keindahannya, ya. Apa sih? Kira-kira bisa merasakan kan nih? Kalau sudah manunggal, akan selalu merasakan dan akan selalu apa ya? Senang, bahagia, penuh rasa syukur, keberlimpahan dan semuanya. Makanya yuk nikmati kekinian ini ya. Jangan terlalu berpikir yang aneh-aneh. Artinya apa? Menyesali masa lalu, mengkhawatirkan masa depan. Nah, tidak perlu, tenang aja ya. Rileks saja. Yuk kita nikmati kekinian ini. Oke, lewat sini. Ya. Gini. Tadi dulu. Itu bocah asli bukan? Udah sana yuk. Tuh, belah satu kalau satu, belah sana tuh. Yuk. Ke sini yuk. Kemana bocah? Hah? Ini asli gak sih? Enggak, pandangan saya kayak aneh-aneh loh. Kayak maksudnya kayak berubah-berubah alamnya loh. Ya kan? Udah yuk kesana aja yuk. Kesana dulu, dulu. Ih. Astagfirullah. Dulu. Iya. Dulu. Enggak ada. Gini. Apakah ini salah satu cerita yang mungkin apa ya? Yang banyak anak-anak tenggelam di sini mungkin itu mungkin ya. Mungkin diantaranya. Tapi tadi ketangkap kamera nggak? Ketangkap ada. Bisa jadi putar lagi aja nanti. Jangan-jangan kayak halusinasi saya aja. Ada tapi. Ayo yuk. Ya. Yuk sana aja dulu. Astagfirullahaladzim. Iya. Oke. Yuk. Sini. Wah. Tenang aja dulu. Kita jangan terlalu apa ya? Terobsesi untuk mendengar ataupun melihat tadi ya. Maksudnya mengejar-ngejar yang tadi. Tenang aja, mungkin itu hanya sepintas untuk sebagai bahan acuan atau pemikiran kita aja. Jangan terlalu tenggelam di situ. Udah, yuk fokus aja, fokus. Aduh. Oke. Tenang. Nah, makanya kalau ada lihat seperti itu sebagai bahan pengalian. Artinya kita tetap kepada natural diri kita. Tetap kepada naturalan, maksudnya menunggal dengan alam, dengan kejernihan air ini supaya kita tetap jernih pikirannya, jangan yang aneh-aneh ya. Adapun yang aneh-aneh ya kita sementara kita singkirkan dulu aja. Seperti itu. Nah, kita banyak bersyukur dengan suasana di sini. Udaranya segar, tidak ada debu-debu ya. Bayangkan kalau di sana ya, di luar sini maksudnya banyak yang kekurangan udara bersih. Contohnya apa? Tanah pasir ya, yang tandus, yang berdebu ya. Di sini sejuk, seger, banyak tumbuh-tumbuhan hijau, udaranya seger, airnya bening tuh ya. Kurang bagaimana coba? Ya, makanya bersyukur. Yuk. Wow. Tadi kemana bocah? Aduh, ini apa ini?
Nih, kita dulu. Kayak bocah kecempet gitu. Bocah kecempet. Maunya kayak bocah. Nih kan? Tuh. Kayak bocah kecempet. Hah? Hah? Ah, itu halu ah. Halu aja. Serius dong, yuk. Main halu saja. Oh, iya, yuk. Yuk, pelan-pelan. Nih. Di sini banyak bebatuan yang besar-besar nih. Ini bebatuan ini siapa yang naruh nih? Apakah sengaja ditaruh di sini dulu-dulunya ataukah apa? Menurut kalian gimana? Ini datang dari pegunungan sana, ya, dan terbawa oleh arus air ini, derasnya arus ini. Nah, ini kok bisa batu sebesar-besar ini nih, ya? Kok bisa terbawa arus ini? Kenapa? Nah, ini sebuah makna perumpamaan buat kita, ya. Ketika kita punya cita-cita, punya keinginan, seberat apapun insya Allah akan bisa terwujud, ya, terwujud ketika kita bisa yakin dengan arus ini, arus deras dari dalam kita, arus keberlimpahan dari Tuhan, ya, maka insya Allah akan mewujud seberat apapun. Maka jangan merasa berat, sebenarnya mudah itu, ya. Mudah nggak nih? Udah yuk. Ya iya, daya magnet kita aja, daya tarik dan juga daya dorong. Ya iya, ya iya. Ada yuk, kesana aja yuk. Mana nih katanya istana? Ngomong-ngomong becek banget ini ya. Bukan becek, tapi basah. Ya iya. Aduh. Pelan-pelan. Nah, makanya kita jangan terlalu terbawa arus mereka. Artinya gini, arus yang mengatakan keangkeran di sungai ini, yang kono tuh di bebatuan itu, gunung itu, ada istananya itu mungkin tuh. Itu mungkin dalam pandangan fisik kita, tapi pandangan yang tidak nyata atau yang gaib mungkin di istana mungkin tuh. Kelihatan nggak di kamera? Makanya aktifkan apanya tuh? Sensor. Mata batinnya. Ya iya. Yuk. Lewat sini. Yang sering terjadi bocah-bocah pada terbawa arus di sini hilang beberapa, maksudnya sering hilang, tapi anehnya kok ada saja yang bermain-main di sini. Tapi hilangnya ke sini juga. Udah yuk, kita lupakan aja yuk. Ini pas kebetulan lagi agak surut airnya, tidak begitu deras. Katanya itu biasanya itu deras sampai ke sini. Ketika apa tuh? Hujan kayak banjir bandang tuh. Ke sini aja yuk. Tuh, jauh banget. Hah? Boyono. Iya. Aduh. Aduh, kok kenapa mainnya di alas-alas, Kang? Main bukannya di sana, di mall apa di taman, bukannya mainnya di alas, di kali. Kayak di bolang. Iya. Ya perlu diketahui bahwa ini sebuah perjalanan di pinggir jalan, ya. Jadi di semesta yang luas, ya di mana saja boleh. Mau di mall boleh, mau di taman boleh, di sungai juga boleh. Yang penting kita bisa minimal bermanfaat buat orang lain ketika paham, ya. Makanya satukan dimensi dulu supaya paham. Jadi arti bahasa perumpamaan ini, ya. Hah? Nah dulu. Yuk sini yuk. Wah. Yuk ada curug ke sana yuk. Curug. Ke sini. Nah. Aduh. Licin banget ininya, licin.
licin, makanya saya nggak pakai ini, nggak pakai sepatu. Kita dulu. Nah, coba mungkin di antara kalian bisa melihat, coba yang punya indera ke-6 apa ke-7 ya, yang bisa melihat ini. Apakah kalian melihat di sini ada ada bangunan istana di sini? Katanya di sini istana gaib. Coba diperlihatkan, mungkin ada yang pernah melihat yang itu, yang bisa lah. Coba lihat. Ada nggak di kamera? Udah yuk, sini aja yuk. Tadi dulu. Kesini lebih licin. Yang hati-hati. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi dulu. Ya ampun. Ini bener-bener kudu ekstra hati-hati nih. Nih. Yang katanya ada goanya di sini mana? Ya, kita disambut angin besar, Kang. Oh, Tuh. angin. Tadi dulu, hati-hati. Assalamualaikum. Yuk kita masuk ke dimensi lebih dalam lagi. Assalamualaikum. Oh, ini nih apa goanya di sini nih? Goanya di sini sebelah sana. Ya. Astagfirullahaladzim. Ya. Iya. Tuh, ada air terjun ke sana tuh. Berarti goanya di sana. Goanya di atas sana. Dikatakan di atas air terjun ada goa. Lanjut ke sana yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang gigit. Ada yang nyentuh saya. Ada yang ngelus. Ada yang pegang kayak gini tadi loh. Kang, ada yang ngelus. Tadi dulu. Mana dia? Hah? Ih. Aduh. Basah. Astagfirullahaladzim. Ini perhatikan ini. Ini. Tuh. Coba lihat. Astagfirullahaladzim. Tadi dulu. Assalamualaikum. Punten. Orang. Assalamualaikum. Astagfirullah. Ih. Astagfirullah. Orang. Maaf tadi saya nggak lihat, maaf. Maaf, ini siapa? Astagfirullahaladzim. Punten, assalamualaikum. Dia belum bisa tersambung tadi dulu, tapi dia gerakannya ada, tapi hanya belum bisa nyambung nih. Ini beneran bukan sih? Tapi kayak binatang tubuhnya. Entar dulu. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita sama-sama untuk menyatukan dimensi supaya kita tersambung dengan beliau. Assalamualaikum. Maaf bila kami mengganggu panjenengan. Maaf, ini siapa? Iya. Iya, baik. Perkenalkan, nama saya Tarto. Saya dari Cilacap. Iya. 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 Iya, jadi gini, Mbak. Sebelumnya kami mohon maaf, ini jenengan ini siapa kok ada di sini? Iya. Kita nggak boleh ke sini. Nggak boleh.
Disuruh pulang aja katanya. Maaf Mbah, eh, maksud saya gini Mbah, saya kepengen tahu jenengan siapa gitu maksudnya, supaya kami tidak salah paham dalam mengartikan ini, karena banyak orang yang mengatakan di sini ada yang aneh-aneh, termasuk ada hantu banyu, termasuk ada ini maksudnya. Ah, nggak penting katanya, kita suruh pulang, suruh pulang. Baik Mbah, berarti kita belum satu dimensi, yuk kita tenang dulu. Mbah, kami betul-betul mohon maaf ya kan Mbah. Bukan maksud apa-apa, dan atas ketidaksopanan kami tadi Mbah. Iya, iya, iya. Heeh. Iya, iya. Iya. Baik, heeh. Iya, heeh. Suaranya nggak begitu jelas ini ya teman-teman ya, karena suara airnya lebih keras ini, lebih deras, jadi akhirnya kurang jelas, tapi kurang lebihnya eh, kita nggak boleh ke sini maksudnya, nggak boleh masuk ke area sini. Tapi kalau masuk ke goa boleh Mbah, masuk ke sana. Nggak boleh. Kenapa Mbah? Heeh. Iya, 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 iya. Heeh. Goa ini tertutup, sudah nggak boleh orang masuk. Terus sampai kapan Mbah? Kira-kiranya Mbah dibuka lagi? Iya. Intinya kita saat ini belum boleh masuk, ya, belum boleh masuk ke gua itu. Tapi alasannya tidak dijelaskan oleh beliau. Eh, Gini Mbah, baiklah Mbah. Kalau begitu kami ingin tahu dulu Mbah. Eh, Biar kami tidak ini salah persepsi dan menjadi gamblang dengan manusia atau bukan, maaf. Eh, Manusia. Iya, baik, baik. Sini, baik. Kalau kalau memang jenengan manusia dan kita sama-sama manusia, maksudnya saya punya perasaan, maksudnya penasaran dalam panjenengan. Kenapa ada di sini? Oh, di sini hanya menyambut kita. Eh, Maksudnya, oh, ini yang menjaga goa di sana. Ini sengaja menghadang kita. Oh, tidak boleh masuk katanya. Mbah, kok maksudnya alasannya apa kalau kita nggak boleh masuk? Heeh, iya, iya. Mm. Baik, 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 baik. Iya, siap, siap, Mbah. Baik. Katanya sebelum kita bisa manunggal dengan alam, tidak boleh masuk ke dalam goa. Ya, ini arti yang sangat dalam bahwa kita tuh harus pikirannya, perasaannya, batinnya tuh harus betul-betul penuh rasa syukur, damai. Kalau masih gerasa gerusu tidak boleh masuk. Mbah. Baik, 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 baik. Kami mohon maaf Mbah, karena kami betul-betul belum bisa dalam karena masih ini Mbah, apa namanya, suasana seperti ini. Iya, baik, baik, siap. Baiklah kalau begitu. Jadi gini, untuk sekarang kita belum boleh masuk, tapi
katanya itu nanti setelah Jumat Kliwon boleh masuk katanya. Ini ada rahasia tertentu nggak tahu, tapi yang beliau katakan supaya kita nanti bisa selaras. Dan yang kedua, untuk saat ini ada makhluk tertentu sehingga kita tidak boleh masuk, gitu maksudnya. Iya, baik, Mbah, baik. Iya. Ya kalau begitu kami mohon pamit, Mbah. Kula pangapunten, nggih. Insyaallah nanti saya kesini lagi. Nggih. Assalamualaikum. Rahayu. Pulang. Kita belum boleh masuk. Mbah. Hah? Mbah? Tadi nyata nggak sih? Tadi nyata nggak sih? Ah, ini. Jadi saat ini kita nggak boleh masuk. Tadi harinya nggak tepat nih. Kita kesini tadi belum diperhitungkan, tapi yang jelas mungkin ada acara tertentu di sana dalam goa itu, dan kita bisa lanjutkan nanti setelah hari Jumat Kliwon katanya. Itu nggak apa-apa lah, ya. Yang penting kita udah sampai sini, nggak apa-apa. Ih, nggak boleh masuk. Ih, tadi kayak itu ya, serem kayak apalah. Iya. Dikasih jimat ini. Ah, udah yuk. Aduh. Alhamdulillah ya. Ini sampai Sore, tapi kita banyak menemukan cerita-cerita yang samar-samar yang tentunya ada nilai baiknya ya. Dan juga pesan-pesan cinta. Ya, semua ada pesan cinta dari Tuhan ketika kita selaras, ketika kita paham dengan apa maksudnya, maksud teka-tekinya. Di antaranya kita harus bisa menyelaraskan diri dengan semesta ini yang penuh bahasa teka-tekinya, perumpamaannya. Sama-sama. Ya, yang kedua tadi kita belum diizinkan untuk masuk ke sana ada karena sebab-sebab tertentu dihadang oleh seseorang di sana. Ya, artinya mungkin kita yang betul-betul belum selaras. Ya, meskipun meraha sudah selaras tapi belum selaras. Yuk kita dalami lagi, insya Allah nanti akan pas sehingga menemukan titik tulnya. Sehingga kita akan mudah terhubung dengan apapun. Mudah-mudahan kalian paham apa yang kami maksud dan kalian akan menjadi orang-orang yang sukses, makmur, jibar-jibur, surga atau akhirat. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur, jibar-jibur.